Selamat berjumpa saudara dan saudari dalam sesi renungan Sabda Allah, Sabda Sukacita kita. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46 dengan tema ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara dan saudari, Bapak Ibu yang terkasih, Injil hari ini melukiskan Yesus yang mengajar banyak orang tentang kerajaan surga. Yesus mengumpamakan kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Injil juga menegaskan Yesus mengumpamakan kerajaan surga seumpama mutiara yang indah. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pertanyaan pokok yang ingin kita renungkan adalah apa yang berharga dalam hidup kita? Apa yang berharga dalam hidup Anda? Mungkin penemuan kita berbeda. Untuk Anda, hal yang berharga berbeda dengan menurut saya. Apa yang berharga harus kita cari. Dan Yesus di dalam Injil menegaskannya. Hal yang berharga adalah kerajaan surga. Mengapa Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah hal yang berharga? Karena kerajaan Allah adalah kerajaan yang bertahan dari kekal sampai kekal. Kerajaan Allah adalah situasi, kondisi di mana Allah membimbing setiap orang dari kekal sampai kekal. Dari lahir sampai pada kematiannya. Kerajaan Allah adalah suasana di mana Allah mengasihi setiap kita sebagai anak-anaknya. Di dalam kerajaan Allah, semua orang hidup sebagai anak-anak Allah. Maka bagi Yesus, kerajaan Allah adalah hal yang penting, hal yang mendasar, dan hal yang berharga. Yesus meminta semua orang yang percaya kepadanya untuk melihat dan memahami bahwa yang paling penting dan yang paling berharga adalah kerajaan Allah. Maka itu Yesus meminta kita untuk melepaskan, untuk menjual seluruh yang menurut kita berharga hanya demi memperoleh kerajaan Allah. Karena kita tidak hanya hidup di dunia ini saja, melainkan kita akan hidup di dalam hidup yang kekal bersama Allah. Bayangkan bahwa kalau saat itu Anda tidak hidup bersama Allah di dalam kerajaan Allah, maka hidup Anda di dunia ini sia-sia. Saudara-saudara, permasalahannya adalah bahwa banyak kali kita meninggalkan kerajaan Allah atau kita menjual kerajaan Allah demi sesuatu yang menurut kita berharga, atau kita menjual kerajaan Allah demi sesuatu yang tidak fundamental, yang tidak mendasar,
atau yang bersifat fana seperti uang, materi, atau status. Banyak orang meninggalkan Tuhan, kerajaan Allah demi sesuatu yang sementara. Karena itu, bagi semua orang yang mengikuti Yesus, kita diminta untuk melihat bahwa prioritas kita adalah harus menemukan dan memiliki kerajaan Allah. Saudara dan saudari, itulah hal yang paling inti. Dan hal yang berikut yang berharga adalah jiwa Anda. Jiwa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak boleh dihalangi oleh sesuatu yang fana agar jiwa kita bisa bersatu dengan Tuhan. Hal yang berharga itulah jiwa kita. Jadi jangan sampai ada hal lain yang menghalangi jiwa Anda untuk bersatu dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah hadir untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Kerajaan Allah hadir untuk jiwa-jiwa yang mau selamat. Maka kalau Anda merasa bahwa jiwa Anda itu penting, berharga, maka jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi jiwa Anda untuk bersatu dengan Tuhan. Saudara dan saudari, tetapi itu sulit. Karena banyak kali kita tidak atau belum memperhitungkan jiwa kita. Nanti kita baru memperhitungkan jiwa kita dekat-dekat kematian kita. Ketika kita hampir meninggal, baru kita akan mulai memperhatikan jiwa kita. Di dalam Injil hari ini dikatakan karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Saudara-saudara, kalau kita sudah menemukan bahwa kerajaan Allah adalah hal yang berharga, keselamatan jiwa kita adalah hal yang berharga, maka apa yang mampu menghalangi kita? Tidak ada satupun yang mampu menghalangi kita untuk mempersatukan jiwa kita dengan Allah dan untuk memperoleh kerajaan Allah. Itulah inti sukacita kita. Dan Injil mengatakan karena sukacitanya pergilah ia. Tetapi dalam kehidupan kita ada banyak orang yang tidak merasa sukacita ketika ia harus meninggalkan sesuatu demi kerajaan Allah, demi Tuhan, atau keselamatan jiwanya. Banyak orang lebih mementingkan, lebih gembira ketika mereka mendapatkan sesuatu yang fana daripada keselamatan. Konkret, banyak orang melakukannya. Mereka mementingkan sesuatu yang kurang berharga, yang fana, daripada sesuatu yang kekal, yang abadi, atau bahkan keselamatan sendiri. Sukacita kita sesungguhnya tidak ada pada materi atau sesuatu yang fana. Sukacita kita sesungguhnya
ada di dalam hidup bersama Allah mulai dari dunia ini, yaitu rela melepaskan sesuatu demi Tuhan dan demi keselamatan kita. Sukacita kita bukan karena kita memperoleh sesuatu, tetapi karena kita mampu melepaskan sesuatu yang fana untuk sesuatu yang abadi, yang kekal, yaitu kerajaan Allah dan keselamatan jiwa kita. Saudara-saudara, harta kita hanya dua, yaitu kerajaan Allah, dan yang kedua adalah keselamatan jiwa kita. Amin. Tuhan memberkati, dan semoga sepanjang hari ini kita dilimpahi rahmat dan rezeki.